Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di sana dalam channel YouTube dan Ismi Syafika. Masih membahas seputar karya sastra. Pada video kali ini, kita akan menguak sebuah fakta di balik puisi Karawang Bekasi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka di Indonesia angkatan 45 dan penyair modern Indonesia, lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Dijuluki si binatang jalang, dan karya-karya beliau cukup terkenal. Salah satunya adalah puisi yang berjudul Karawang Bekasi. Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Setiap kita mendengarkan puisi ini, kita pasti teringat dengan peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia. Peristiwa berdarah yang menelan banyak korban. Peristiwa tersebut diabadikan oleh Chairil Anwar dalam sebuah puisi yang berjudul Karawang Bekasi. Puisi ini menjadi bukti nyata bagaimana pedihnya rasa kehilangan oleh para anggota keluarga yang ditinggalkan. Meski Chairil Anwar menulis puisi ini di Jakarta, namun puisi ini lahir karena peristiwa perang hebat di Bekasi hingga Karawang, tepatnya di Rawagede. Chairil Anwar saat itu berada di Karawang dan mengetahui adanya pembantaian di Rawagede. Peristiwa ini bermula pada 9 Desember 1947 dalam agresi militer Belanda I yang dilancarkan mulai tanggal 21 Juli 1947. Tentara Belanda membantai 431 penduduk desa Rawagede yang terletak di antara Karawang dan Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Antara Karawang dan Bekasi tersebut timbul pertempuran yang juga mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa di kalangan rakyat. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan sweeping lagi di Rawagede dan kali ini 35 orang penduduk dibunuh. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Demikian petikan puisi Chairil Anwar yang ditulisnya pada tahun 1948 sebagai ungkapan perasaannya dalam perang melawan tentara Belanda waktu itu. Puisi Karawang Bekasi ini akan semakin diresapi dan dimengerti maknanya apabila kita berdiri di hadapan makam dari ratusan korban pembantaian tentara Belanda di Monumen Rawagede, Desa Bolongsari, dekat Karawang, dan mendengarkan berbagai kisah pilu dari para korban, janda korban, dan anak cucu korban pembantaian. Ini diungkapkan secara mendalam oleh Chairil Anwar di dalam bait-bait puisi Karawang Bekasi. Antara Karawang Bekasi berpijar gelaga api nasionalisme bahwa Indonesia sebagai bangsa adalah harta tidak ternilai sehingga rela ditebus dengan kematian sekalipun. Di antara Karawang Bekasi ada seruan penuh harap para pahlawan tanpa nama dari hening di malam sepi bahwa teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir, teruskan jiwa kami. Adalah harapan bahwa generasi penerus bangsa dapat melanjutkan gelora nasionalisme para pahlawan yang telah
mengorbankan nyawa demi bangsa. Para penerus bangsa diharapkan dapat mengasah rasa memiliki dan mencintai tanah air. Kerelaan berkorban demi bangsa dapat membuat yang lemah menjadi kuat, yang kuat mengasihi yang lemah, dan memantik solidaritas bangsa menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Antara Karawang Bekasi, ada perjalanan simbolik tentang pentingnya menjaga penggalian Soekarno tentang Pancasila, komitmen Hatta tentang demokrasi, serta upaya Syahrir memperjuangkan nasionalisme dan sosialisme kemanusiaan. Masa depan pemikiran bangsa terletak pada semangat para penerus bangsa mengisi kemerdekaan. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata, tulis Chairil Anwar dalam puisi-puisinya. Mungkin yang dimaksudkan pujangga nasionalis Indonesia ini adalah perjuangan para pahlawan akan menjadi sia-sia jika kemerdekaan tidak diisi gelora nasionalisme dan kebinekaan demi membangun bangsa. Antara Karawang Bekasi, ada panggilan untuk membaktikan hidup kita demi bangsa dan negara. Tulis Chairil Anwar, kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Puisi ini menjadi salah satu bukti sejarah bagaimana para pahlawan memperjuangkan bangsa Indonesia. Tinggal kita sebagai generasi bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Sekian video kali ini mengenai puisi Karawang Bekasi. Semoga dengan menonton video ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing. Sekian video dari saya. Tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.